Nah, Nah, Mamet. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Muhammad Rifki Zaidan Al-Huda. Dan saya Muhammad Rizky Ramdhani. Kami akan membacakan materi tentang pernikahan dalam Islam dan problematikanya. Pernikahan dalam Islam. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 30, surat Rum yang ke-30 ayat 21. Lafaz nikah mengandung 3 macam pengertian. 1. Menurut bahasa, nikah adalah al-damu atau al-tadakul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Yang kedua, menurut ahli usul, nikah berarti menurut aslinya berarti setubuh dan secara majazi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat ahli usul Hanafiyah. Yang kedua, ahli usul Syafi'iyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi ialah bersetubuh. Yang ketiga, Abu Qasim Al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Ketiga, menurut ahli fikih, ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai Hanifiyah berpendapat bahwa nikah adalah aqdutu yafidu malikul mati'atu qosodo. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah aqidah yafidu malikul intifa'i balig wasa iro jaza'al badana. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah aqdu yatabamanu malika wa ta'a bali fardhu nikaha au tazawuju au ma'ana hama. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah aqdatu yataman ibahatal wato'a bali fadho bakaha au tazwaj au ma'ana hama. Hanabila berpendapat bahwa aqdatu bali fadho nikaha au tazawuj man atal ashtamita. Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau fraseologi saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Anjuran menikah.
Di dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Yang tiga, terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya, dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Syarat dan rukun nikah. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balik, dan merdeka. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad. Yang ketiga, qabul tidak boleh menyalahi ijab kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berhijab. Yang keempat, hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majelis dan saling memahami ucapan lawan. As-Sayyid Sabiq, di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu 1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal. Yang kedua, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Yang ketiga, harus ada mahar, mas kawin dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. Yang keempat, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka. Yang kelima, harus ada upacara ijab qabul. Ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar atau mas kawin yang diberikan. Yang keenam, sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah, maka hendaknya diadakan walimah pesta pernikahan. Yang ketujuh, sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan analogi surat Ali Imran ayat 282, harus diadakani i'lan an-nikah kepada pejabat pencatat nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lihat juga pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan M. Idris Ramulyo 2002 48-49. Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan. Yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan dan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju kepadanya. Hukum nikah. Di dalam fikih, para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah As-Sayyid Sabiq 1973-15. 1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah, karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, wal ta'fif yamana la yaduna yaka aha hatta imu muddu min fadlih. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yang kedua, sunnah
Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri ibadah. Yang ketiga, haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahiriah kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ialah haram menikah. 4. Makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang kelima, mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan nikah. Akad nikah merupakan upacara sakral karena mengikat kedua belah pihak, yaitu istri dan calon suami, dan pernikahan akan batal apabila satu, suami melakukan pernikahan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu keempat istri itu dalam iddah talak raj'i. Dua, seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diilnya. Ketiga, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. Keempat, pernikahan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah dan sesuai sampai sederajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau lurus ke atas. Berikutnya, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seseorang dengan neneknya. Berikutnya, berhubungan senda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri. Berikutnya, berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. Yang kelima, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya. Hubungan darah yang sangat dekat menjadi sebab pula bagi larangan pernikahan sesamanya. Larangan itu tercantum dalam surat 4 ayat 23, yaitu diharamkan mengawini ibu anak perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Hubungan sesusuan pun menjadikan orang mempunyai hubungan keluarga yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum pernikahan ini dan disebut saudara sesusuan, tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan saudara untuk terjadinya saling mewarisi karena saudara dalam hukum kewarisan. Larangan pernikahan dalam hubungan adanya hubungan sesusuan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 itu juga, yaitu dilarang mengawini ibu yang menyusui dan juga saudara perempuan. Berikutnya, begitu juga larangan pernikahan karena hubungan semenda, artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena pernikahan yang telah terjadi terlebih dahulu. Larangan pernikahan dalam hubungan pernikahan yang telah ada atau semenda itu juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 ini, yaitu pada bagian lanjutan ayat yang telah disebut tadi, yaitu diharamkan mengawini A. Ibu dan istri, B. Anak tiri perempuan yang isinya telah dicampuri, C. Istri anak sudi, D. 2 orang bersaudara. Pelarangan dalam hal yang membatalkan nikah yang ada pada ajaran agama Islam seperti uraian di atas bukan sebagai bentuk pengekangan atau aktualitas dalam dan ekspresi pada masalah jalur manifestasi relasi seksual manusia. Akan tetapi aturan tersebut ada untuk kemaslahatan manusia itu sendiri jika memahami benar hikmah yang ada dari pelarangan tersebut. Contohnya pelarangan menikah sedarah, di samping secara ikatan keluarga tidak ada berkembang juga akan berakibat pada keturunan dihasilkan, padahal Islam menginginkan generasi yang kuat secara iman dan juga secara fisik. Berikutnya, tujuan dan fungsi nikah. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu, Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.
Al-Quran menunjukkan bahwa secara real dan natur untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankannya dan juga apa yang telah dilakukan oleh Rasulnya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata. Karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan, yaitu seorang laki-laki dan perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan agama, moral, dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat dan manusia untuk menjadi seorang yang terhormat. Pernikahan ada sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan mempermudah pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena pernikahan dalam Islam secara esensial adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna. Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi atau perzinaan dan perbuatan kekerasan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindari penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit perusak kekebalan tubuh itu. Bagi yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, jika khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi. Anak wajib untuk menikah. Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antar suami istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak. Hikmah pernikahan. Mengenai hikmah pernikahan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Junawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia seperti diniatkan oleh agama. Pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Itu merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi. Dari Ali Ahmad Al-Jurjawi 6-7. Menurut Mustafa dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali baik secara nakliyah maupun akliyah. Di antara hikmah tersebut adalah menurut Mustafa Akin dan kawan-kawan tahun 1987 13D. Satu, memenuhi tuntunan fitrah. Kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Ketiga, menghindari dekadensi moral. Keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat wanita yang diciptakan. Berikutnya ada problematikanya dalam pernikahan. Satu, akidah yang keliru atau sesat. Misalnya mempunyai kekuatan dukun, magik, dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tapi juga menyesatkan pada bencana yang fatal. Kedua, makanan yang tidak halal, thayyibah. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong pada perbuatan yang haram. Makna dengan makanan juga rumah, mobil, pakaian, dan lain-lainnya. Ketiga, kemewahan. Menurut Al-Quran, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah. Firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat ke-16. Sebaliknya, kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujung-ujungnya menghancurkan kehidupan keindahan hidup berkeluarga. Tempat pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya dapat mendatangkan fil dan fil. Oleh karena itu, suami atau istri harus memenuhi berduaan dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat mengiring pada perselingkuhan. Kelima, kebodohan. Kebodohan bersifat yang matematis, logis, dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial.
Keenam, akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi pergerakan tingkah laku. Orang yang kualitasnya batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku yang rendah yang sangat merugikan. Ketujuh, jauh dari agama. Agama ada tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai dijamin perjalanan hidupnya tak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu. Dari Ahmad Mubaro 2009 ke 150. Kesimpulannya, pernikahan dah sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam beberapa ayat disebutkan keutamaan menikah. Oleh karenanya pernikahan merupakan ibadah. Kecintaan kita pada istri atau suami dapat mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan dan menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Adakah cinta yang lebih patut kita harapkan dari cintanya Sang Maha Cinta? Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya. Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan, diantaranya adalah dapat menenteramkan jiwa. Dengan begitu akan tercipta perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahman. Meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antar suami dan istri. Pernikahan yang penuh berkah adalah benteng iman yang paling kokoh itu kesabaran, keikhlasan kita dalam mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.